Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai update market crypto, teman-teman ya. Saya tahu mungkin teman-teman lihat video ini atau mungkin lihat portfolio gitu ya, portfolio crypto kalian berdarah gitu. Tapi kita coba bahas ya, nextnya apa untuk market gitu ya, karena udah mengalami flash dump ke 92.000. Saat ini udah rally sebenarnya ke 97.000. Jadi what's next? Apakah market bisa turun lagi atau malah udah mengalami kenaikan? Nah, saya akan coba bahas lebih dalam gitu ya mengenai strategi yang saya lakukan juga, lalu mengenai market outlook juga teman-teman di video ini ya. Jadi kalau kalian suka video ini pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga teman-teman. Bantu subscribe channel ini gitu ya. Nah, ya mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, kita coba lihat ya market di mana saat ini overall turun sekitar 4,2% gitu. Tapi ini sebenarnya udah setelah rally gitu ya. Yang tadi kita lihat secara teknikal udah lagi naik. Bitcoin udah naik sekitar 5%. Jadi sebenarnya overall mungkin bisa turun 8-9%-an dalam hari ini gitu. Dan kita bisa lihat juga dalam 24 jam terakhir hanya beberapa kripto yang naik. Ini pun hyper liquid, hype yang sempat kita bahas, dan movement yang masih strong. Tapi overall justru ini koreksi gitu. Kita lihat ada Aptos turun, Pengu, Optimism, Uniswap. Rata-rata turun di sini tulisannya 9 sampai 13%-an. Tapi ya kalau kita hitung dari benar-benar bottomnya sampai saat ini mungkin udah turun sekitar 20 sampai 22%. Nah, tapi secara fear and greed sendiri kita masih di area greed, teman-teman. Walaupun ini memang dia mengukur Bitcoin aja sih, ya. Tapi kita belum di area fear. Jadi apakah market bisa turun lebih dalam? Let's see, kita coba bahas di video ini juga. Nah, kita bisa lihat juga secara liquidation heatmap sendiri. Kita lihat dalam 24 jam terakhir justru ada sekitar 1,3 miliar dolar yang kena rack atau kena liquid. Ini besar sekali teman-teman. Long sendiri 1,1 miliar yang kena liquid dalam 24 jam terakhir. One of the biggest ya. Ini belum ke-update malah. Sorry ya, ini kalau kita scroll ini belum terlalu ke-update. But kita nanti akan lihat gitu ya, apakah ini akan lebih besar lagi atau enggak itu secara liquidation ya, karena ini cukup besar lah. Mungkin nggak sebesar yang ini gitu ya, nggak sebesar tanggal 9, tapi cukup besar. Tapi ini karena masih baru beberapa jam aja turunnya, jadi belum ke-update secara data. Nah, saya sebenarnya ada bahas teman-teman, kalau kalian yang belum follow X saya atau Twitter saya, feel free untuk follow juga, it's my client gitu ya. Di sini saya bahas cocok logi Bitcoin gitu ya. Ini waktu itu masih di area kalau nggak salah kisaran ini, kisaran 97 ribuan deh ya. Jadi belum turun gitu. Saya bahas. Jadi ini ada tweet CZ ya. CZ adalah founder dari Binance sendiri. Dia bilang waiting for the new headline, Bitcoin crash dari 101.000 ke 85.000 gitu. Nah, tapi all time high kita kan sebenarnya Bitcoin itu 108. Dan 101 itu tambah 7.000 baru jadi 108.000 gitu. Jadi istilahnya 85.000 ini kita tambah 7. Jadi berapa? 92.000. Secara jokesnya seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara teknikal ya, memang area 92.000 itu ini saya sudah sempat highlight di community gitu ya. Jadi kalau kalian yang belum join community, feel free untuk join ya, karena free. Kalian cek aja Telegram ataupun Discord gitu. Nah, kalian bisa lihat juga 92.000 itu memang di sini ada area support atau order block lah, bisa kita bilang juga di area bawah sini gitu. Jadi berpas-pasan gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah 92.000 ini bottom? Kita nggak tahu gitu ya. Tapi nanti saya akan give outlook saya terhadap market yang mungkin agak sedikit contrary gitu ya dari market rata-rata orang. Nah, tapi mungkin pertanyaan kalian adalah kenapa market drop? Apa yang menyebabkan market drop? Sebenarnya yang menyebabkan market drop itu dari kembali lagi FOMC ya. Kemarin saya bahas di video terakhir saya mengenai FOMC, keputusan The Fed cut suku bunga atau enggak. Tapi kalau teman-teman nonton video yang terakhir gitu ya, yang ini kripto turun efek FOMC, itu kita bahas mengenai apa? Mengenai quantitative easing, QT ke QE. Jadi dari quantitative tightening ke quantitative easing. Ini adalah monetary policy gitu. Nah, ekspektasinya apa teman-teman? Yang pertama, The Fed memang cut suku bunga 25 basis point sesuai yang kita prediksikan dan sesuai yang market prediksikan. Namun, yang nggak sesuai prediksi apa? Ini dot plot ya. Yang nggak sesuai prediksi ini adalah dari plot ini. Jadi ini adalah plot
suku bunga Amerika gitu ya dari beberapa member the Federal Reserve gitu. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah setiap titik ini adalah setiap orang. Jadi satu titik ini adalah satu orang gitu. Lalu ini ada ekspektasinya. Yang sebelah kanan adalah persen. Jadi ini adalah suku bunga gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa di 2024 ini nggak tahu ada berapa orang gitu ya, tapi cukup banyak orang gitu ya di sini, the Fed members itu bikin prediksi mereka bahwa interest rate itu atau suku bunga di area 4,25 sama 4,5. Dan memang ini yang terjadi. Current target rate itu di 4,25 sampai 4,50. Atau artinya 4,25% dan 4,5%. Nah, quantitative easing itu artinya apa? Quantitative easing itu artinya the Fed mulai cut suku bunga, salah satunya gitu. Tapi cut suku bunganya juga secara agresif gitu. Mungkin 3 kali, cut 3 kali. Jadi market itu pricing in atau market itu berekspektasi bahwa the Fed itu bisa cut 3 kali di tahun depan gitu. Jadi suku bunga bisa turun sampai 3,5 sampai 3,75% di area ini. Tapi yang terjadi apa? Mayoritas berkata bahwa di tahun 2025 itu kita overall di area ini, which is 3,75% sampai 4%. Jadi kurang satu rate cut lagi lah. Jadi memang ya sedikit nggak sesuai dengan ekspektasi market, sehingga mungkin itu yang terjadi dan market start to drop. Tapi ya harus di-remind juga, ini bukan hanya kripto ya, tapi indeks saham US juga mengalami drop juga yang cukup signifikan gitu. Ya, itu mungkin salah satu underlying reason-nya gitu. Nah, kita coba bahas juga mengenai teknikalnya teman-teman, mengenai Bitcoin dan outlook saya terhadap market. Tapi apa yang bisa kita lakukan di situasi seperti ini? Gitu, apalagi kalau misalnya teman-teman yang bingung nih gitu, apakah buy the dip atau enggak. Nah, sebelum saya masuk ke teknikal juga, saya mau kasih tahu teman-teman ada lagi campaign bagus itu dari Flipster gitu. Ini dimana teman-teman bisa dapat setiap hari itu $30 lah minimal gitu ya, tapi memang ada minimum depositnya. Jadi Flipster ini lagi bagikan daily price pool untuk kita investor-investor yang registered di Indonesia gitu. Dia bagiin berapa? Dia bagiin 5.000 USDT per harinya gitu. Jadi ini cukup banyak dan caranya sangat mudah teman-teman kalau untuk ikut. Caranya gimana? Ikut 5.000 USDT ini price poolnya. Ini caranya. Yang pertama, teman-teman daftar Flipster dengan KOL code. Ya, salah satunya kode saya. Kalian bisa cek aja di dalam deskripsi. Lalu, volume trading kalian per harinya itu harus di atas $5.000 gitu. Tapi ini gampang sebenarnya, $5.000 itu cukup mudah untuk didapatkan. Lalu batas saldo akun maksimal itu $5.000 juga. Jadi kalau misalnya kalian deposit $10.000, nanti akan kehitung tuh $5.000 gitu. Saldo lebih besar, hadiah lebih besar. Nah, ini yang benar terjadi gitu. Jadi sebagai contoh ya, ini saldo saya di Flipster itu ada $5.188. Dan saya itu setiap hari mungkin bisa dapat sekitar kisaran $40 lah gitu. Jadi lumayan banget $40 kalau misalnya kalian deposit $5.000 USDT gitu. Kalian tinggal trading aja. Cara tradingnya gimana? Kalau misalnya saya ada 5.000, ya saya tinggal butuh margin mungkin ya sebenarnya 1.000 gitu. 1.000 margin, leverage 3, karena Flipster itu adalah exchange yang leverage, itu dapat volume 3.000 gitu untuk belinya. Waktu kita close posisi dapat 3.000 lagi. Jadi total itu udah $6.000 volume. Jadi kita udah eligible untuk dapetin price pool ini. Nah, price pool ini nanti akan dibagi ke semua orang yang complete tasknya gitu. Jadi overall saat ini ya kalau kalian deposit 5.000 itu dapat sekitar $40. Ya lumayan. Dan campaign ini akan berakhir itu di akhir tahun ini. Jadi masih ada 10 hari. Jadi 10 kali 40 $400 for free kalau kalian yang lakukan campaign ini gitu. Ya, kalau tertarik cek aja Flipster di deskripsi gitu. Nah, itu loh campaign yang cukup penting. Salah satu yang kalau teman-teman cari uang ekstra lah. Nah, tapi kita sekarang bahas mengenai analisa teknikal Bitcoin. Ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan itu pastinya di tangan teman-teman. Ya, jadi saya sempat share ini juga di community di Laba Lab juga mengenai outlook Bitcoin.
Tapi memang outlook Bitcoin itu nggak mencerminkan outlook saat ini, karena saya rasa banyak altcoin yang jauh lebih lemah daripada Bitcoin. Tapi kalau misalnya Bitcoinnya turun, itu altcoin akan jauh lebih lemah lagi. Jadi turunnya lebih dalam, seperti yang saya sempat bahas di video terakhir juga. Nah, lalu apa yang kita bisa lihat? Sebenarnya ini ada trend line gitu ya teman-teman. Nah, tadi saya sempat call bahwa wah ini ada potensi market drop sih di sini gitu ya. Dan memang mengalami drop. Tapi malamnya langsung balik lagi ke harga ini. Memang buying pressure-nya juga masih ada sih sebenarnya. Nah, lalu apa yang terjadi? Saya rasa ini adalah initial reaction, atau bisa kita katakan sebenarnya ini adalah relief rally. Ini belum konfirmasi apakah kita akan lanjut naik atau enggak. Gitu. Possible, apakah kenaikan dari sini bisa terjadi? Yes, bisa gitu ya. Istilahnya kita langsung dari sini testing 92.000 naik ke atas ke 103.000, itu bisa teman-teman. Tapi kita akan lihat gitu ya, karena ini udah menjelang akhir tahun juga gitu ya. Bisa jadi biasanya tuh market lebih ya sideways, nggak terlalu banyak pergerakan juga gitu. Jadi cenderung melemah juga. Ini bisa jadi initial reactionnya turun, market berkata ini adalah bottom, lalu ini mulai naik lagi gitu. Nah, mungkin yang nggak diprediksi adalah what if misalnya di sini dia ke reject teman-teman, lalu mengalami penurunan lagi. Nah, ini yang saya takutkan juga gitu. Nah, jadi strateginya gimana? Jadi salah satu strategi yang kalian bisa lakukan adalah tergantung nih posisi cash kalian di portfolio itu berapa. Ya, saya rasa kalau misalnya kalian cashnya kurang dari 10%, itu mungkin bisa take profit di area ini. Let's say beberapa altcoins yang kalian masih ada profit, kalian bisa secure some profit dulu gitu ya. Karena saya rasa kedepannya ini market akan cukup tough juga. Just in case market dip ke bawah gitu ya, mungkin ke 92.000 lagi, atau bahkan ke area bawah sini gitu ya, karena di sini ada imbalance sebenarnya. Itu di area kisaran 84.000 sampai 77.000. Ya, tapi ini worst case scenario lah kalau misalnya turun ke bawah 16% soalnya. Just in case tapi turun ke bawah ini, kalian udah siap untuk serok gitu. Itu salah satu opsinya gitu, dan itu opsi yang saya lakukan juga sebenarnya. Jadi saya trimming beberapa posisi yang memang lagi in profit juga. Just in case kalau market turun, kalian udah ada dana cash ready gitu. Buat apa ya? Buat dollar cost averaging lagi gitu. Karena kita bisa lihat di sini bahwa ya saat ini tren ini masih down. Kalian mau argue, oh ini market naik, tapi kalau kita dari 4 jam atau bahkan kalau kalian lihat dari 8 jam, itu saat ini kita masih ya udah istilahnya membentuk possible local top di area ini. Gitu. Ya. Bukan menakuti gitu ya. Karena masih bisa naik, tapi di sini masih moment of truth lah di sini. Gitu ya. Kalau saya lakukan adalah untuk secure beberapa cash just in case market turun. Nah, satu hal yang saya belum bahas juga, yaitu adalah di sini liquidation heat map teman-teman. Nah, kalau kita lihat liquidation heat map baik-baik, ini 1 bulan gitu ya, ada satu area strong, itu area di area 74.000 di bawah sini. Tapi saya rasa dengan keadaan sekarang ya 74.000 itu dalam sih gitu ya. Ini di area ini kemungkinan turun lagi ke sana lumayan kecil gitu ya. Tapi setelah ini di area ini juga lumayan ada quite big liquidation. Itu di area kisaran 89.000 atau bisa kita katakan sebenarnya 90.000. Ya, jadi kalau kita tarik satu garis atau kita bikin satu kotak 89 sampai 90 itu di area ini. Ya. Ya, ini possible ke area ini karena di sini banyak liquidation levelnya. Nah, ini possibly next target saya gitu ya. Just in case kalau misalnya market turun, ini mungkin saya akan start to buy pertama di sini. Ya, pada saat Bitcoin hit area 90.000 dan 89.000. Nah, the next one, yang satu hal lagi yang saya mau bahas adalah mengenai pada saat market turun seperti ini, saya belum berasa bahwa market benar-benar panik gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita membahas, wah ini adalah bottom gitu ya teman-teman, itu bisa dirasakan dari sentimen banyak orang panic selling gitu. Tapi sepertinya panic selling belum terjadi. Ya, saya bisa salah, tapi itu definitely sesuatu yang kalian harus perhatikan juga secara sentimen ya. Apakah panic selling udah terjadi? Apakah orang panik? Jadi kalian bisa ya coba lihat dari keadaan sekitar, dari community dan lain-lainnya gitu. Jadi overall ini aja untuk Bitcoin. Kalau saya lebih cenderung untuk dia mungkin sedikit retrace dulu. Jadi yang koreksi dulu ke bawah. Possible rejection di area trend line juga teman-teman, karena ini masih ada trend line ya, dan dia istilahnya mau mencoba untuk masuk kembali
But ya kita akan lihat apakah dia bisa atau enggak. Sebenarnya satu invalidasinya adalah kalau misalnya kita daily close bisa di atas 98.000. Ya, kalau daily close kita bisa di atas 98.000, ya possible kita naik kembali deh. Ini saya tandain biar nanti saya bisa update juga kalau misalnya ternyata Bitcoin udah close-nya positif juga. Jadi overall ini aja, semoga membantu teman-teman biar kalian bisa mendapatkan gambaran dari market. Dan ya, thank you all for watching, dan ya, see you all in the next video. Bye bye.